Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala asy-syekh rahimahullah ta'ala fata'ammal idza kana ba'du sahabati lamma aradu at-tabattula lil ibadati qabla fihi hadzal kalamul ghalidh فسمي فعله رغوبا عن السنة فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة. Masya Allah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menyatakan fata'ammal, coba perhatikan, kata beliau, idza kana ba'du sahabah, apabila sebagian sahabat lama aradu at-tabattulah, tatkala mereka ingin yang tiga orang tadi yang mendeklarasikan saya nggak mau tidur, saya mau qiyamul lail terus, ya saya mau puasa terus, nggak mau berbuka, ya saya mau apalagi tuh, mereka semua deklarasi saya nggak bakal menikah, tabattul. Nah apabila mereka ingin tabattul, ingin tidak menikah karena ingin fokus ibadah, mau fokus ibadah lil ibadah qabla fihi hadzal kalamul ghalidh, mereka ingin konsentrasi ibadah sampai menjauhkan diri dari hal-hal menikah dan duniawi, ya Nabi mengucapkan kata-kata keras kepada mereka, kalamul ghalidh, qila bukan qabla, ya qila fihi hadzal kalamul ghalidh, maka dikatakan kepada orang-orang tersebut kalam Nabi yang sangat keras. Fasumiya fi'luhu, dan perbuatan mereka itu dinamakan oleh Nabi SAW sebagai apa? Rughuban 'anis sunnah, sebagai perbuatan kebencian dari sunnah. Fama dhannuka bi ghairi hadza minal bid'ah, maka bagaimana pendapat Anda tentang bid'ah-bid'ah dari selain perbuatan ini? Ini sahabat, fama dhannuka bi ghairi sahabat, dan gimana pendapat Anda kalau itu bukan sahabat? Nabi SAW tentu lebih keras lagi, lebih kencang lagi dalam menghardik mereka. Itu sahabat loh yang ngomong itu, bukannya orang kafir, bukan munafik, sahabat yang menyatakan amma ana aku fala anam, amma ana fala atazawwajun nisa, amma ana dan seterusnya dari ucapan mereka dinamakan oleh Rasulullah SAW sebagai perbuatan kebencian terhadap sunnah. Maka kalau bukan sahabat, ya dia lebih layak lagi untuk dicerca. Dan Nabi tentu lebih berlepas diri dari orang tersebut. Nah, gimana dengan perbuatan-perbuatan yang lain yang gak ada asal usulnya? Kalau dia mau qiyamul lail terus, gak mau tidur, ada asalnya qiyamul lail. Dia mau puasa terus, gak mau berbuka, ada asalnya puasa. Nah ini yang gak ada asalnya sama sekali. Walaupun itu keliru kata Nabi, dikatakan sebagai sebuah perbuatan kebencian terhadap sunnah. Gimana yang gak ada asal usulnya? Zikir ngarang-ngarang, tahlilan setelah kematian 7 hari, 40 hari, ngarang-ngarang, betul-betul ngarang blas. Nah, gimana coba? Allah musta'an. Nah, baca di sini syarahnya. Coba dibaca. Nugraha dibaca. Quruni walamma hammu bihadhihi himmati ankara alaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dhallalu alaihim wa hum sahabatun fa kaifa righairihim min mutaakhiri al-quruni alladhi tajawazu al-hududa fi wuluwi وتطرف أو في التساهل والميوعة فدين الله جل وعلا وسط واعتدال وصراط مستقيم ليس فيه مشقة على النفوس وليس فيه تساهل وضياع إنما هو دين
Nah, ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, idza kana haula'i sahabah, apabila mereka itu adalah sahabat. Sahabahum khairul qurun. Dan sahabat adalah sebaik-baik generasi. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sahabat adalah sebaik-baik generasi. Lamma hammu bihadhil himmati, maka tatkala mereka ingin melakukan dengan keinginan tersebut, ambisi tersebut, maka angkara alaihim Nabi SAW mengingkari mereka, wa ghalladu alaihim, dan Nabi SAW mengingkari mereka dengan peringatan keras. Wahum sahabatun, padahal mereka adalah para sahabat. Fakaifa bi ghairihim min mutaakhiril qurun, maka coba bagaimana dengan selain mereka? Maka bagaimana dengan selain para sahabat yang mereka datang sesudah para sahabat dari generasi terakhir, alladzina tajawazu al-hududa, yang mereka melampaui batas-batas dalam gulu wa tatarruf, berlebihan, ekstrim maupun menyepelekan. Au fi tasahul wal muyu'ah, gulu wa tatarruf, gulu dan ekstrim, atau tasahul menggampangkan, atau muyu'ah memanyi. Ya, muyu'ah dalam hal menyepelekan. Ya, mencela-mencela. Fadinullahi azza wa jalla wasatun wa'tidalun wasiratun mustaqimun. Maka agama Allah azza wa jalla adalah wasat. Wasat itu banyak yang menerangkan pertengahan, tetapi yang dijelaskan oleh sebagian ahli ilmi adalah yang sesuai dalil. Ya, yang sesuai dalil. Karena kalau diterjemahkan pertengahan, nanti Abu Thalib pertengahan, wasat. Kenapa? Karena dia pertengahan antara Quraisy dan Nabi SAW. Jadi wasat yang sesuai dengan dalil. Wa'tidalun, yang seimbang, mustiratun mustaqim. Ya, dan agama ini adalah agama yang siratul mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Ya, laisa fihi masyaqqatun 'ala nufus. Tidak ada keberatan sedikit pun pada jiwa. Ya, enggak ada. Di setiap zaman, di setiap tempat, agama ini pasti sesuai. Tidak ada yang tidak sesuai dengan kondisi zaman, dimanapun, ya, siapapun pasti sesuai. Kalau ada yang menyatakan Islam enggak sesuai di sini di situ, maka dia kufur, kata para ulama. Wa inna, kemudian mana lagi tadi? Walaysa fihi tasahulun wa diyaun, dan juga agama ini ya tidak meremehkan, tidak menyanyiakan. Innama huwa dinun samhun, agama yang mudah, sebagaimana sabda Nabi, inna hadzal din yusr. Ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidaklah menjadikan untuk kalian agama sesuatu yang kesulitan. Fikri, lanjut Fikri, baca. Mana Fikri? Baca. Wala tashaddudun. Sallallahu alaihi wasallam. Harusnya pakai ilah. Di buku antum enggak ada ilahnya. Tambahin wala yabqa al-insanu 'ala dini illa bi hadhihi tariqah. Nah, itu. Kalau enggak ada ilahnya, enggak ada mustasnanya, berarti ya ini dong. Malah menafikan terus dong. Terus ya nahu idza tasahala kharaja min ad-din wa idza tashaddada kharaja min ad-din aidan wala yasbutu illa idza kana ala wasatiyati wal ihtidal. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala la yuridu ay yaj'ala 'alaikum min harajin.
Allah tidak menghendaki untuk kalian kesulitan dalam beragama ini. Wadin laisa fihi harajun. Agama ini enggak ada sesuatu sedikit pun yang kesulitan. Agama ini mudah. Makanya para ulama banyak tidak sepakat dengan penamaan dari kalangan Mu'tazilah yang menamakan agama ini sebagai taklif. Dan seorang yang mengamalkan agama itu sebagai mukallaf. Nah, ini adalah penamaan Mu'tazilah yang menjamur di buku-buku usul fikih. Ya, tetapi karena sudah kadung merekat pada relung usul fikih, seolah-olah dilepas itu sulit. Makanya kalau saya ngajar usul pasti saya terangkan, ini mukallaf begini, taklif, mukallaf ini istilah Mu'tazilah. Ya, istilah Mu'tazilah. Nah, karena mereka merasa hamba dibebani. Kalau hamba dibebani, maka ketika hamba mengamalkan suatu amalan yang diperintahkan, hamba mesti dapat ganjaran. Istihqaq muqabalah. Ya, mesti dapat ganjaran. Kalau hamba tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan atau terjatuh ke dalam hal yang dilarang, padahal dia sudah dibebani untuk tidak melakukan yang dilarang, maka dia mesti dapat hukuman. Ini akidah Mu'tazilah. Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah enggak. Seorang yang beramal belum pasti masuk surga. Semuanya nanti dengan rahmat dari Allah. Seorang yang melakukan dosa besar selain kesyirikan, ya, kalau dosa syirik dia mati, ya jelas pasti masuk neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Ya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah, kan begitu. Nah, kalau Mu'tazilah meyakini demikian. Kalau Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah, seorang yang melakukan dosa besar selain kesyirikan belum tentu masuk neraka. Walau dosa besarnya besar sekali tapi bukan syirik, dan banyak sekali. Tapi Ahlussunnah meyakini bahwasanya mereka tahta masyiatillah. Apa maknanya? Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah adab dengan hikmahnya, tapi tidak mengekalkan adabnya. Kalau Allah kehendaki dengan hikmahnya, Allah masukkan dia ke surga. Allah tidak lihat ke dosanya. Nah, begitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tadi Mu'tazilah, oh enggak, dosa mesti diadab. Nah, mereka mengharuskan Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, kata Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ini hamba sudah terbebani, mukallaf. Ya, nah ini istilah dari kalangan Mu'tazilah. Ya, di buku-buku usul demikian. Karena ya ada 4 landasan buku usul. 2 dari Mu'tazilah, 2 dari Ahlussunnah. Dan 2 dari Ahlussunnah pun juga enggak lepas dari ya kalam-kalam Mu'tazilah yang mereka merasuki Ahlul Kalam, yang diambil oleh 2 induk buku Ahlussunnah. 2 induk buku usul fikih yang dipakai oleh Ahlussunnah. Semisal karya Al-Ghazali, Al-Mustasfa, dan karya guru beliau Al-Juwaini, yaitu apa? Al-Burhan. Ya, Al-Burhan. Nah, dari 2 inilah Al-Burhan, Al-Mustasfa, ya, terus sampai ke buku-buku yang antum kenal. Al-Waraqah, apa namanya, usul sekalipun. Nah, ya. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Fad-dinu laisa fihi harajun wala tashaddudun wala ghuluwun. Maka agama ini tidak mengandung kesulitan, tidak berlebihan, tidak gulu, tidak tasyaddud, tidak ekstrim. Kama annahu laisa fihi tasahul. Sebagaimana agama ini tidak ada sesuatu hal yang mengandung meremehkan. Innama huwa wasat, tapi agama ini wasat sesuai dari baina tarfain, di antara 2 ujung yang ekstrim tadi. Ya, ujung ke kiri, ujung ke kanan. Ya, berlebihan sama menggampang-gampangkan. Hadhihi millatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-i'tidal daiman wa abadan. Inilah agamanya Nabi Muhammad SAW, keseimbangan itu selalu dan selama-lamanya. Inilah yang dijadikan acuan. Wala yabqa al-insanu ala din ila bihadhihi tariqati. Dan seseorang tidak akan tegar di atas agama kecuali dengan metode ini, dengan jalan ini. Kalau dia kenceng terus pasti dia kalah. Ya, kata Nabi, illa ghalabah, pasti dia kalah. Kalau orang kencang terus, illa ghalabah, pasti dia kalah. Ya. Kalau meremehi terus lama-lama murtad dia, kufur. Murtad dia. Makanya pintu masuk menuju liberalisme, pluralisme, kata para ahli ilmu, ialah Murji'ah.
Murji'ah. Mereka mutasahil. Mereka menggampang-gampang. Oh, nggak apa-apa. Yang penting ada iman. Yang penting ada aslul iman. Maka Murji'ah membuka pintu untuk menjadi liberal, menjadi murtadun, menjadi ateis. Lihat liberal-liberal, ya, kafirin dari kalangan liberal, sekuleris, liberalis, pluralis yang ada di negeri ini, mereka murtadun ya. Mereka itu kenapa jadi liberal? Awalnya jadi Murji'ah. Murji'ahnya begini. Oh, nggak apa-apa, yang penting hatinya. Yang penting hatinya. Buat apa? Jenggot-jenggot, sholat, nunggang-nungging katanya. Yang penting hatinya. Lihat hatinya. Pertama jadi apa? Murji'ah. Wah, buat apa pakai jilbab-jilbab, cadar-cadar, tapi hatinya nggak dijilbabin. Yang penting hatinya. Dia tazkiyah diri dia sendiri, seolah-olah hati dia baik. Hati dia busuk padahal nggak mau menerima perintah Allah untuk berhijab. Dan dia tazkiyah lagi, merasa diri dia baik. Padahal Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian tazkiyah diri kalian sendiri. Nah, awalnya jadi Murji'ah. Nah, orang-orang liberal ini, dia itu juga yang ngomong kayak begitu awalnya. Ya, lihat para kafirun murtadun dari kalangan liberalis, dari kalangan pluralis, sekuleris yang nggak usah jauh-jauh, ada di Turki, ada di negeri Arab, di Indonesia. Mereka itu yang ngomongnya awal-awal ucapan Murji'ah. Ya, makanya kata para ulama, Murji'ah gerbang yang sangat mudah untuk dimasuki oleh kaum liberalis. Pintu gerbangnya apa? Murji'ah. Dengan pendapat itu dulu, nggak apa-apa, yang penting hatinya, Murji'ah kan begitu. Ya, Murji'ah nggak meyakini at-ta'ah itu bisa menaikkan iman. Murji'ah nggak meyakini maksiat tidak mengurangi iman. Nah, kata mereka, udahlah, nggak usah saling mengingatkan. Semuanya udahlah, urus saja diri sendiri masing-masing, kata mereka. Ini Murji'ah. Lama-lama dia jadi liberal. Kalau dia jadi liberal, khalas. Udah jadi pluralis, menganggap semua agama benar, udah khalas, murtadun. Mereka bukan Islam, murtad, yakin itu murtad. Kalau mereka sudah jadi pluralis, udah khalas. Ya, memangnya ada yang kayak begitu? Banyak. Yo, buka mata makanya. Kalau mata itu lihat di dunia maya, dunia nyata kita temui orang-orang kayak begitu. Ya. Saya dulu langganan ketemu orang kayak gitu, hampir pukul-pukulan juga. Kadang-kadang gregetan kita, nggak tahan. Pengen saya tinju juga, mana orangnya kurus-kurus lagi kan. Saya smackdown habis pada saya. Yang kecil-kecil, ya saya pikir 5 orang juga insya Allah masih bisa. Kecil-kecil, ngeselin loh ngomongnya itu, ya Allah. Nah, ini. Makanya punya badan gedean dikit, biar kalau ada apa-apa siap. Nah, siapa itu yang kurus-kurus ini? Kurus semua. Harga. Mana lagi tadi? Mana? Li'annahu idza tasahala kharaja minad din. Nah, karena kalau dia menggampang-gampangkan dia akan keluar dari agama. Wa idza staddada, kalau dia ekstrim keras, kharaja minad dini aidan, dia akan keluar dari agama juga. Fala yasbutu wala yasbutu illa idza kana 'ala al-wasitiyya wal i'tidal. Maka seorang tidak akan dia tegar, kokoh bahasa kita sekarang. Dia tidak akan sabar, kokoh di atas sunnah, di atas Islam, kecuali dia berada di atas wasitiyah, manhaj wasitiyah dan i'tidal. Keseimbangan, pertengahan, sesuai dengan dalil. Baik, sekarang kita masuk bab berikutnya, yaitu bab qaulillahi ta'ala wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Yaitu bab firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab dari ayat dari hadis. Nah, semisal siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Thariqahnya beliau, thariqahnya Al-Bukhari. Yaitu firman Allah Ta'ala, fa'akim wajhak, maka hadapkanlah wajahmu lid-dini hanifa, dengan lurus kepada agama Islam ini. Fitrat Allah, dan fitrah Allah
allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dari penciptaan Allah, atau tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, namun mayoritas manusia mereka tidak mengetahui. Suendar, dibaca Suendar, babu qaulillahi ta'ala. Bawahnya penjelasannya. Hai, Suendar, aina sautuk? Hah? Iya, syarahnya. Bawahnya babu qaulillahi ta'ala, bacain lagi tuh kan ayatnya. Babu qaulillahi ta'ala, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Ya Allah jalla wa ala nabiyahu. Apa i'rabnya nabiyahu, Suendar? Kok salah bacanya? Isim. Kok i'rab tanya isim? I'rab itu apa? Nabiyahu itu i'rabnya apa, Suendar? Suendar, Suendar. Apa? Loh. Astagfirullahaladzim. Maf'ul bi. Terus nabiyahu. Bi. Apa umur i'rabnya? Bingung lagi. Apa harga i'rabnya umur? Badal dari mana? Mantap harga. Habis makan apa tadi pagi? Mie, makan mie besok lagi ya. Biar melintir perutnya. Terus bidzalika an yadhkura ma jaa fi tafsiri hadhihi al-ayati al-karimati min al-ahadits an-nabawiyyah wal athar al-marwiyyah ya'muru nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam biqaulihi faqim wajhaka ay akhlis amalaka wa iqamatul wajhi wa islamul wajhi ma'nahu ikhlasul amali kama qala ta'ala bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muslimun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Setelah Syekh membawakan ayat itu, dijelaskan lagi Syekh Shalih Fauzan lanjutan ayatnya. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Yaitu sebagai orang yang munibin, kembali kepada Allah. Wattaquhu, yang bertakwa kepadanya, wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Mendirikan salat dan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik. Minal ladzina faraqu, siapa itu orang musyrik? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka menjadi bergolong-golongan, kelompok-kelompok. Kullu hizbin, setiap hizbi, setiap kelompok, itu bima ladaihim farihun. Ya, gembira, farihun, mereka gembira bima ladaihim, dengan apa yang ada pada mereka. Ya, mereka enggak bangga dengan apa yang ada pada Islam, tapi dengan apa yang ada pada kelompoknya. Ya. Sekarang nih ikut-ikutan nih, yang cap radio ini begitu, capnya warna merah ini begitu, warna hitam begitu, bangga semuanya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Enggak boleh kayak begitu. Ya. Ya'murullahu, berarti nggak boleh dong nempelin stiker radio. Boleh aja dengan tujuan niat agar orang lain bisa tahu gitu. Ini radio Islam,
Antum naik mobil radio Islam, FM sekian FM, ada orang di belakang, radio Islam, setelah saya catat gitu. Apalagi orangnya pakai mobil juga langsung dicari sama dia FM. Oh ketemu nih, wah ini kan dia dapat hadis mandala ala khairin. Nah, dia barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu ajruhu, maka dia juga dapat pahalanya. Dibandingkan dengan orang yang promosi radio dangdut, kirim-kirim request lagu dangdut, disetel, ya Allah, mending itu boleh, nggak terlarang. Tetapi kalau dapat menimbulkan tahazzub, ya hizbiyah kayak begitu, ya hindari. Berbangga-bangga. Tapi kalau niatnya mau dakwahin, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Biar orang lain tahu, ini nggak masalah. Nanti orang lain dapat kebaikan. Ya, bagus, nggak masalah. Tapi kalau niatnya untuk berbangga-bangga, ya mengkelompok-kelompokkan, ini ada rombongan radio ini, ada rombongan TV itu, wah ini udah bid'ah. Ini udah bid'ah. Ya barakallahu fiikum. Mana lagi tadi? Ya amrullahu jalla wa ala, maka Allah memerintahkan kepada nabinya bihadil umuri fil ayati, dengan berbagai perintah ini di ayat al-karimah yang mulia. Syekh rahimahullah taala yuridu bidzalik, sedangkan Syekh memaksudkan dengan hal ini, membawakan ayat tersebut ayat Qur'an, agar beliau ingin menyebutkan majaa bit tafsir, terkait keterangan tafsir hadhil ayatil karimah. Tafsir ayat yang mulia ini minal ahadits an-nabawiyah, dari berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal asaril marwiyah, dan asar riwayat-riwayat yang diriwayatkan. Ya amrullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, nah Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi fa'akim wajhaka, maka tegakkanlah, hadapkanlah wajahmu. Apa maksudnya? Akhlis amalaka, ikhlaskanlah, murnikanlah amalmu hanya untuk Allah, tidak tercampur kepada syirik akbar dengan diberikan kepada selain Allah, tidak tercampur syirik asghar dengan ada niat untuk dipuji, dilihat, didengar. Ya, tidak juga karena kehendak dunia, karena keinginan dunia, beramal akhirat untuk dunia, sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kitab Tauhid. Di antara kesyirikan adalah beramal akhirat buat dunia. Sedekah biar apa? Biar kaya, katanya. Allah musta'an. Ya. Wa Syekh rahimahullah taala, mana lagi tadi? Fa iqamatul wajhi wal islamul wajhi ma'nahu akhlis amal. Maka menghadapkan wajah, menegakkan wajah, menyerahkannya. Maknanya apa? Mengikhlaskan amal, memurnikan amal untuk Allah. Sebagaimana firman Allah, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih. Maka barang siapa, tidaklah demikian, akan tetapi barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya pada Allah dan dia beramal, berbuat kebaikan, maka dia mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya, dan tidak wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada pula kesedihan untuk mereka. Nah, berikutnya kita baca lagi. Siapa? Aslama wajahahu. Sekarang aslama wajahahu. Pak Sufyan. Masyaallah. Aslama wajahahu lillahi, yakni akhlasa amalahu minasyirki wa huwa muhsinun, ay muttabi'un li rasuli sallallahu alaihi wasallam, wa akhlasa amalahu aidan minal bid'ah wal muhdatsati, fa idza ijtama'u fa idza ijtama'a hadha syartan ikhlasu lillah, al-ikhlasu lillahi bi niyyati wal ittiba'u li rasulih sallallahu alaihi wasallam, intafa anil amali syirku wantafa anhu al-ibtida'u fid dini. Hadza huwa alladhi yaqbalu Allahu azza wa jalla. Fa aqim wajhaka ad-dinul ladzi lid-din
Fahakim wajhaka lid-din, enggak ada. Ya udah, terus Ad-dinul ladzi amarakallahu bihi wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarika bihi. La syarika lahu. Ganti la syarika lahu. La syarika lahu. Terus lanjut. Siapa? Zaki. Zaki. Syara'ahu Allahu ibadati fahada huwa ad-din al-qayyim hada wasfun lid-din ay al-mu'tadilu hada laisa fihi ghuluw alladhi laisa fihi ghuluwun laisa fihi tasahulun bal huwa dinun qayyimun mu'tadilun baina tarfai. Itu torfun, tapi musanna, majrur, lilia. Nunnya dihadap karena dia mudhaf. Baina tarfai al-ifrati wa tafriqi. Kama qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Mustaqiman yakni mu'tadilan bainal ifrati wat tafriti wa bainal ghuluwi wal jafai. Hadha huwa ad-dinu alladhi ba'athallahu bihi rusulahu wa khatamahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari mana tadi Pak Sofyan baca? Aslama wajhahu. Ya. Aslama wajhahu. Nah, makna aslama wajhahu, dia menyerahkan wajahnya, ay akhlasa amalahu minasyirki. Maka dia memurnikan amal dia dari syirik. Dari syirik itu dua, syirik akbar, syirik asghar. Syirik akbar, amal dia tidak dia berikan kepada selain Allah. Walaupun di saat yang lain dia memberikannya kepada Allah. Yang kedua dari syirik asghar, ya, dia niatkan untuk mencari ridha Allah, mendekatkan diri kepada Allah bukan untuk dilihat manusia, riya, atau didengar oleh manusia yang lain, sum'ah, atau ingin dunia. Nah ini. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, ya, berbuat kebaikan. Apa maknanya? Muttabi'un li Rasul, mengikuti Rasul sallallahu. Wa akhlasa amalahu aidan minal bid'ah wal muhdatsati. Maka dia memurnikan amal dia juga dari berbagai bid'ah dan hal-hal yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada acuannya. Fa idza ijtama'a, apabila telah terkumpul hadani syartani, dua syarat ini, ikhlas karena Allah, mengikuti sunnah Nabi, al-ikhlas lillahi bin niyah, ikhlas kepada Allah, ya, yaitu mengikhlaskan niat kepada Allah dan mengikuti Rasul SAW dalam ibadahnya, fil amal intafa'anil amal asyirku, ya, maka niscaya amalnya akan bersih dari kesyirikan, ya, wantafa'anhu al-bi'ibtida'u fid din, dan akan bebas dari bid'ah dalam urusan agama. Hada huwa alladhi yaqbaluhu Allahu azza wa jalla. Inilah yang Allah terima amalnya. Fa'akim wajhaka lid-din, maka tegakkanlah wajahmu pada agama Islam. Ad-din hu alladhi amaraka Allahu bih, yaitu agama yang Allah perintahkan kepada Anda, ya, untuk berpegang teguh dengannya. Ya, kemudian wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah, yaitu peribadatan kepada Allah yang tiada sekutu baginya. Wad-dinu huwa ad-din huwa tauhid. Ad-din itu adalah tauhid, wa huwa al-amalu wa huwa salat wa siyam. Agama itu adalah amal, salat, puasa, wa jami'u ma syara'allahu minal ibadah, dan segala apa yang Allah syariatkan dari berbagai ibadah-ibadah. Hadza huwa ad-din. Inilah agama ini. Al-qayyimu, agama yang lurus. Agama yang lurus. Ada wasfun lid-din, ini sifat dari agama. Apa maksudnya? Ay al-mu'tadil, laisa fihi guluwun wa laisa fihi tasahulun.
Yaitu yang seimbang, yang tidak ada sikap berlebihan, tidak ada pula sifat meremehkan. Ya. Bal huwa dinun qayyimun mu'tadilun baina tarfail al-ifrat wa tafrid. Ya, bahkan ia adalah agama yang lurus seimbang di antara dua sisi ifrat berlebihan, tafrid menyepelekan. Ya. Bainal ghulu, mana lagi tadi? Sebagaimana firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Ya, dan Nabi bersabda yang Allah kutip di Al-Qur'an. Ya. Atau wa anna, dan katakanlah inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Mustaqiman, apa maknanya mustaqiman? Yakni mu'tadilan bainal ifrat wa tafrid. Ya, seimbang di antara sikap berlebihan dan meremehkan. Ya. Wa bainal ghulu wal jafa', di antara sikap melampaui batas, berlebihan dan menggampangkan. Hada huwa dinul ladzi ba'atsallahu bihi rusulah. Inilah agama yang Allah utus dengannya para rasul. Wa khatamahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang penutup mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian baca arga. Siwahu. Wa fil ayati al-ukhra. Kalau akhar muzakkar, muannasnya ukhra. Jamak dari akhar, akharun, akharin, mulhaq jamak muzakkar salim. Kalau jamak dari muannas dari ukhra apa? Ukhor. Terus wa huwal muqbilu al-mu'ridu siwa. Antum udah belum sih ngomong sawa? Siwahu. Amma siwahu fala yad'uhu ma'allahi. Terus Islam benar maktub. Khalaqallahu an-nasa. Hasbuk, coba. Lanjut, ihsan gantian, ihsan, ayo ihsan. Kullu setiap kullu isim setelah kullu apa? Setiap kullu ba'du isim setiap kullu ba'du apa? Mudhafun ilaih. Ayo. Fa abawahu musanna. Al-inhirafu tari'un yurabbihi walidahu. Nah, terus ilham yuhawidani. Jangan diketawain sabit, orang lagi banyak. Antum lagi kita baca diketawain. Ya ja'alanihi yunassiranihi
الأصل وهذا إخلاص العمل وهو إخلاص العمل والعبودية لله Ubudiyati لله عز وجل ولو salamun. سلم Antum ngelamun ya? Salimah salamun. Kalau pun mau ngucap salamun, salam gitu. Nah, ini salamun. Banyakan ngelamun sih lah. Nah, walau salima من التربية السيئة والوالدين كافرين kafiraini لا lattajaha ila dinil islami wattaba'a ar-rusula yanharibuna du'ati. Nah, udah cukup. Berarti dari mana Arga baca ya tadi ya? Fa qauluhu fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu kepada, ya, ini dari sini ya. Panjang ini. Aduh, capek terjemahin ini. Nah. Coba Hafiz terjemahin Hafiz. Ayo Hafiz terjemahin. Terjemahin ya, enggak apa-apa, baca langsung terjemahin terus. Maka luruskanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Wal hanifu maknahu, dan hanif maknanya al-muqbilu 'alallahi. Contoh. Al-muqbil isim fa'il, aqbala yuqbilu. Menerima, menghadapkan dirinya. Menghadapkan kepada Allah. Jadi menghadapkan ibadah dia Allah, hanya kepada Allah. Ini makna hanif. Terus Al-mu'ridu. nah ini juga isim fa'il dari a'rada yu'ridu. Al-mu'ridu amma siwahu, dan memalingkan. Orang yang berpaling dari selain Allah. Jadi dia ibadah hanya pada Allah, dalam ibadah berpaling kepada selain Allah. Ini maknanya hanif, bukan yang lurus-lurus aja. Ya, sering dikatakan hanif apa sih? Lurus. Ya. Nah, ya lurus maksudnya apa? Orangnya lurus gitu. Orangnya lempeng aja, lurus aja. Apa maksudnya? Al-muqbil Allah, al-mu'rid an siwa. Kalau orangnya syirik ya lurus, belok, menclok. Nah, itu. Enggak lurus. Terus Wafil ayat al-ukhra, dan disebutkan pula dalam ayat yang lain, fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim. kencengin dikit suara tuh. Fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim. Maka arahkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Wal hanifu wal qayyimu maknahuma wahidun. Dan hanif dan qayyim memiliki makna yang sama. Wal muqbilu 'ala Allah, yaitu menghadapkan bentuk peribadatan kepada Allah. Al-mu'ridu amma siwahu, dan memalingkan Berpaling dari beribadah kepada selainnya. Fala da'watun ma'allahi ahadun, maka tidak boleh berdoa seorang pun berdoa kepada selain Allah, ma'allah, di samping dia beribadah kepada Allah. Ini definisi musyrik. Musyrik itu apa sih? Orang yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Kalau definisi kafir, orang yang enggak beribadah kepada Allah sama sekali. Nah, ini definisi ini antum bisa dapatkan di soal jawab di Syarah Nawaqidul Islam yang tipis Syekh Fauzan. Kemarin kita baru khatam di Pondok Ilmu. Itu ada soal jawab, itu kita bacain semuanya. Beda syirik. Syirik jadi yang beribadah pada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Nah, ini musyrik. Itu musyrik namanya. Tapi musyrik kafir, tidak setiap kafir musyrik. Tahu enggak sini? Nah, kalau musyrik pasti kafir, tapi tidak setiap kafir musyrik. Orang yang beribadah kepada selain Allah, dia musyrik. Kafir enggak? Kafir. Orang agama Hindu, agama Buddha, kafir enggak dia? Kafir. Musyrik enggak? Lah, tidak. Karena kenapa? Karena dia enggak beribadah kepada Allah sama sekali. Nah, silakan merujuk sih ke Nawaqidul Islam yang tipis. Kalau kita kan baca di sini yang tebal, Durus Nawaqidul Islam. Sama dua-duanya dari Syekh Fauzan. Ya. Terus
allati fataran nas, yang Allah menciptakan manusia 'alaiha, di atasnya, di atas fitrah Allah tersebut. Terus Ai anna hadzal dina, maka sesungguhnya agama ini wa hadzal islamu, wa hadzal islama, yaitu Islam, wal fitratu, itulah fitrah. itu fitrah allati khalaqallahu nasa 'alaiha, yaitu Allah telah Yang Allah menciptakan manusia di atasnya. Yaitu manusia diciptakan oleh Allah di atas Islam. Dari rahim uskup sekalipun. Biarawati melahirkan anak, bapaknya uskup. Kan gak boleh kawin dua-duanya tuh. Gak boleh nikah, tapi kawin. Banyak gak? Banyak banget. Banyak banget. Nah, anaknya gimana tuh? Dari rahim biarawati, dari sperma siapa tadi? Uskup, kafir lagi, ya nggak nikah lagi, zina lagi, ya anaknya muslim, anaknya apa? Muslim, anaknya muslim. Nah itu di atas fitrah muslim. Terus Bal fitratu hiya dinul Islam, dan fitrah itu yaitu beragama Islam. itulah agama Islam. Terus Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Tiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi, maka bapak-bapaknya lah yang bapaknya itu musanna kedua, sama kayak komaron. orang tua. Komaron artinya apa? 2 bulan. Bukan 2 bulan, tapi matahari dan bulan. Asyams wal qamar. Abawan, bukan 2 bapak. Ibu dan bapak. Masa 2 bapak? Hah? Antum benderanya apaan? Pelangi. Aduh, 2 bapak. Kayak antum dengar komaron itu maknanya apa? Hah? Asyams wal qamar. Itu kalau orang Arab nyebut al-qamaron, asyams wal qamar. Ya, itu maksudnya. Fa abawahu yuhawwidanihi, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, atau Nasrani, atau menjadikan dia seorang Nasrani, atau Majusani, atau menjadikan dia menjadi seorang Majusi. Fal aslu fi insani annahu muslimun, dan pada dasarnya seorang manusia itu adalah beragama Islam. Wa annahu mafturun 'alal Islam, dan dia fitrah di atas Islam. Wa huwa ikhlasul dini lillahi azza wa jalla, dan ia beribadah mengikhlaskan ibadah, Yaitu mengikhlaskan agamanya ini untuk Allah Azza wa Jalla. Hadza huwal aslu fihi, maka inilah Dasarnya mereka pada hal tersebut. Terus apabila dia menyimpang, alaihi, maka penyimpangan itu tariun muncul. Maka penyimpangan itu muncul alaihi bisa babi tarbiyati sayyiati, disebabkan dengan pendidikan yang buruk. Allati yurabbihi 'alaiha walidahu, yaitu yang kedua orang tuanya yang mendidiknya dengan keburukan tersebut. Terus yuhawidani, anak aja dikit biar cepat. Cukup. Menjadikan kedua Yahudi, ya jalani, kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi. Au yunasiranihi, maknanya apa? Kedua orang tuanya menjadikan Nasrani. Yumajisanihi apa? Ya jalanihi, kedua orang tuanya menjadikan dia Majusi. Falwalidahu, kedua orang tuanya yughayyirani, merubah fitratahu. Ini udah dibaca belum? Udah, fitrahnya yang Allah ciptakan dia di atas fitrah tersebut. Wa yadullu hada ala anna al-insan mafturun. Ya. Dan ini ditunjukkan bahwasanya manusia itu difitrahkan mafturun, ya, alal Islam, di atas Islam bil asalnya. Yaitu apa? Ikhlasul amal, mengikhlaskan, memurnikan amal, wal ubudiyah, dan ubudiyah lillahi azza wajalla, kepada Allah. Walau salima minat tarbiyati. Ya, walau salima minat tarbiyati. Perhatikan. Seandainya dia selamat dari pendidikan yang sayyi'ah, yang buruk dari kedua orang tuanya, wal walidaini kafiraini, dan dia selamat dari kedua orang tua yang kafir yang akan merubah agama dia. Ya, lattajaha ila dinil Islam. Pastilah dia akan menuju agama Islam. Wattaba'a ar-rusulah, mengikuti para rasul, lakinnahu yanharifu, namun dia menyimpang.
Kenapa? Bisa babi duati ila dolali. Disebabkan para dai-dai yang mengajak kepada kesesatan. Nah, sedikit lagi, Repi baca Repi. Makhluqa. وإنما يغير المخلوق ليس هناك إنسان يخلق إلا على دين الإسلام. ولهذا جاء في الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء أي كالشاة التي تولد كاملة الخلقة سليمة الأطراف سليمة من العيوب لها أذنان ثم أهلها يجدعونها. lanjut nafal. yakni jangan yashakku yashukuna udunana fala tujadu syatun tuladu mashkuqatal azani mashkuqatal uduni bal tukhlaqu kamilatal khalqati thumma ahluha yajdahunaha ay yashukuna udunaiha yugayyirunaha ba'dal khalqi yughayyiruna al-makhluqa wa la yughayyiruna khalqa abadan fa khalqullahi la yataghayyaru fasyattu tuladu kamilatan bi'adatiha wa quruniha wa adlafiha wa atrafiha fa in hasala laha aradun aw jad'un fi qarniha. Qarn itu tanduk ya. Terus fi qarniha aw uzuniha fa inna hadza min tasarrufil insan min tasarrufil insani hakada la tabdila li khalqillahi at-tabdilu innama huwa lil makhluqi wa amma al-khalqu khassun billahi la ahada yatadakhalu fi dzalika. Nah, dari mana tadi bacanya, Revi? Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. La ada yakhluqu insanan ala syirki abadan. Tidak ada yang menciptakan manusia di atas kesyirikan selama-lamanya. Jadi Allah menciptakan manusia di atas tauhid. La yastati'u ahadun an yakhluqa insanan ala syirki. Tidak ada seorang pun yang sanggup menciptakan manusia tiba-tiba manusia tersebut di atas kesyirikan. Enggak. Balillahu khalaqahu ala tauhid, bahkan Allah menciptakannya di atas tauhid. Ya. Al fitrah. Wala ahada yastati'u an yughayyira hadzal khalq. Dan tidak ada seorang pun yang mampu merubah penciptaan ini. Ya, wa inna ma yughayyirul makhluqa. Namun Allah lah yang merubah makhluk.
Laisa hunaka insanun yakhluqu illa 'ala dinil Islam. Ya. Laisa hunaka insanun yukhlaqu ya gitu ya. Bukan yakhluqu. Tadi Repi bacanya apa? Yukhlaqu. Dan tidak ada seorang pun manusia yang diciptakan melainkan dia di atas agama Islam. Walihada jaa fil hadis, oleh karena itu dalam sebuah hadis disebutkan fa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajisani. Kedua orang tuanya yang berubah ya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Nah, kamasali bukan kamisli ya, kamasali ya. Kamasali bahimah. Ya. Seperti hewan ya. Seperti hewan ternak. Ya, tuntaju yang diciptakan. Ya, bahimah tadi melahirkan hewan yang lain, melahirkan anaknya. Hal tara fiha jadaa'a, apakah engkau melihat ada cacat di telinganya? Ai kasyatil lati tulad, seperti kambing yang dilahirkan tuladu kamilatul khalq. Kambing tersebut dilahirkan dalam keadaan kamilatul khalq, lengkap ya, anggota tubuhnya. Ya, salimatal atraf, anggota tubuhnya selamat, salimatan minal uyub, selamat dari cacat. Ya, laha udunani, jad'a itu cacat telinga ya. Kambing itu memiliki 2 telinga. Summa ahluha, namun sang pemiliknya yajada'uha, yajada'unaha, jada'a yajda', maksudnya memotong telinganya. Yakni yashuqquna udunaha, membelah, memotong. Fala tujadu syatun tuladu mashquqatal uduni, maka tidak didapati ada seekor kambing pun yang dilahirkan dalam keadaan telinganya sudah dibeleng. Bal tukhlaqu kamilatul khalq, namun diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Ya, summa ahluha yajda'unaha ay yashquna udunaiha. Namun ya, pemiliknya lah yang memotongnya, membelahnya. Yughayirunaha ba'dal khalqi, dia merubahnya setelah diciptakan, penciptaan kambing tadi. Yughayiruna makhluqa, dia merubah makhluk. Wala yughayiruna al-khalqa, tapi dia tidak dapat merubah penciptaan abadan selama-lamanya. Fa khalqullahi la yataghayyar, maka ciptaan Allah tidak dapat berubah. Fasyatu tuladu kamilatan bi adaniha wa quruniha, kambing dilahirkan dalam keadaan sempurna, telinganya, tanduknya, wa adlafiha, jamak dari zilfun, kalau qurun jamak dari qarnun. Ya, qarnun tanduk, zilfun adlaf, zilfun kuku-kuku, wa atrafiha maupun anggota tubuhnya. Fa in hasalalaha arjun, nah jika ternyata terjadi kepincangan au jad'un, cacat telinga, fi qarniha au uduniha, di tanduk atau di telinganya, fa inna hadza min tasarrufil insan, nah ini perbuatan manusia. Hakada demikianlah la tablila li khalqillah, mereka tidak dapat berubah ciptaan Allah. Ya, at-tabdil innama huwa lil makhluk. Perubahan itu hanya untuk makhluk. Amal khalqu khasun billah, adapun penciptaan itu khusus bagi Allah, milik Allah. La ada ayat tadakhalu fi dzalik, tidak ada seorang pun yang bisa turut campur padanya. Ya, cukup dulu ya, nanti kita lanjutkan. Ya. Subhanallah bihamdik, syada la ilaha